Iya, saya nggak lama-lama ya. Bener ya, nggak ada lagi yang mau kesaksian ya, nggak nyesal ya, masih dikasih kesempatan ya. Kalau mau di-chat mungkin Brandon atau Tere atau Krista nggak apa-apa. Kita lebih seru dengan kesaksian ya. 5 detik, saya kasih 5 detik. Oke, jadi feel free ya untuk interupsi, kalau mau interupsi. Topiknya malam ini yang saya kasih sama Tere ialah mengenai penginjilan kepada generasi Z ya, atau generasi Gen Z, biar lebih kerennya Gen Z. Jadi mudah-mudahan setelah malam ini ya, saya juga masih bergumul sebenarnya karena mungkin karena saya merasa mungkin saya baru mengerti sekarang kenapa beberapa orang tua bilang seperti, aduh kayak saya udah capek untuk ikut ikut dengan atau update dengan anak muda zaman sekarang ya. Contoh kayak TikTok ya. Saya juga nggak terlalu tertarik sama TikTok ya. Karena satu, pertama saya nggak terlalu orangnya nggak terlalu, kan biasa orang suka ngedance itu ya di TikTok itu ya, biasa suka joget ya atau apalah bilangnya ya, banyak gerakan ya. Jadi saya nggak terlalu nyaman gitu ya, nggak terlalu biasa. Belum lagi kalau sekarang ada namanya, kalau di sini ya saya nggak tahu kalau di Indonesia, Discord ya. Ini orang kalau main game aja mereka pakai Discord sekarang. Jadi terlalu banyak platform kayaknya ya, terlalu banyak platform. Jadi sulit buat saya kadang-kadang untuk mengupdate ya gaya zaman zaman sekarang. Tapi memang ada beberapa hal yang nggak bisa tergantikan. Jadi malam ini kita mau bicara sebuah hal yang praktis. Bagaimana kita bisa ubah haluan kita. Dan mungkin ini salah satunya kenapa uh, beberapa dari kebiasaan kita atau ibadah kita itu jadi lebih monoton. Ya, ini juga sesuatu yang kami lagi mau bangun di sini, ya, supaya kita nggak terlalu monoton. Contoh kalau sekarang dibilang ikut Vesper, ikut kebaktian malam ini, ya mungkin kita semua suka ya, udah biasa. Oh, oke, ada kegiatan papi, acara PA, udah biasa. Tapi ada elemen-elemen yang lain, ada bagian-bagian lain, ada aspek-aspek yang lain yang kita nggak sentuh, yang kita nggak secara serius atau komit ya untuk lakukan ya. Saya kasih contoh soal sosial media. Mungkin kita nggak usah ngomong TikTok dulu kali ya. Mungkin kita ngomong soal Instagram ya. Jadi kalau saya ngeliatin anak-anak muda zaman sekarang ya, hampir semuanya saya lihat kalau mereka lagi pegang HP, pasti lagi ngeliatin entah TikTok, Insta Story, atau Reels, atau YouTube Shorts. Saya juga akhir-akhir ini saya juga lebih prefer itu, ya. Sekarang saya mau tanya, kenapa orang lebih suka? Kenapa YouTube Shorts, Instagram Reel lebih atraktif daripada hanya sekedar post? Jangan malu-malu. Kenapa? Jadi kita lagi diskusi karena kita lagi mencoba mengganti bukan hanya pemikiran tapi praktis. Jadi saya lagi mau juga pindah haluan. Nah, saya berharap Papi juga pindah haluan. Karena saya lihat kalau kita nggak pindah haluan, teman-teman di sini ini tujuannya kita udah bersyukur. Teman-teman yang ada di sini sekarang, ini bakal bisa, kalau kita nggak pindah haluan, bakal mereka yang pindah haluan. Apalagi sekarang zaman digital ya. Artinya gini loh, mau kita nggak ke gereja, ini sorry ya, ini kita langsung straight to the point. Anak muda zaman sekarang, kalau mereka udah nggak suka sama satu gereja, mereka itu nggak murtad loh, nggak murtad. Orang-orang muda yang nggak datang gereja, mereka tuh nggak murtad. Mereka hanya berpikir bahwa, aduh, gereja gue nggak memenuhi kebutuhan gue, ya udah gue cari gereja lain.
Mungkin alasannya beberapa dari kita masih tinggal di gereja TTPI karena ada teman. Itu alasan nomor satu. Kenapa orang mau tinggal di gereja? Ya, ini kita ngomong soal faktanya. Kenapa orang zaman sekarang mau tinggal di gereja? Karena at least, ini riset, ada 7 teman. Ya, at least. Kalau dia cuma hanya punya 1-2 teman, nggak mungkin dia mau gereja sampai lama. Mungkin dia bakal pergi sekali-sekali. Tapi kalau ada teman 7, dia bakal stay lama. Jadi, saya mau tanya nih sama teman-teman, supaya kita sama-sama pelajari, oh berarti ternyata kita harus ganti. Selama ini, kita berpikir bahwa kalau kita harus buat Vesper, harus buat Bible Study, setiap minggu harus buat, jadi mau nggak mau harus ada Bible Study. Kita lebih berpikir kepada frekuensinya. Oh, pendeta pokoknya minggu ini harus ada. Oh, minggu ini harus ada. Kita nggak berpikir kepada kebutuhannya. Kita berpikir kepada kebiasaan kita. Kita berpikir kepada tradisi kita. Oh, berarti kalau ada Vesper harus ada Vesper. Jadi yang orang-orang muda cari bukanlah kebiasaannya, tapi kebutuhan mereka. Jadi tadi saya bilang kalau anak-anak muda nggak udah bosen di TTPI atau di gereja saya, mereka akan cari gereja lain. Bahkan mereka nggak balik gereja, mereka hanya akan melihat sosial media mereka. Nah ini aku udah kasih ya beberapa karakteristik dari Gen Z ini. Ya, ini realita, Kalau ada anak muda yang datang gereja, mereka tuh nggak murtad. Mereka sebenarnya masih cari-cari tahu kok. Sekarang banyak banget TikTok rohani, banyak banget. Ya, Insta Story, Reel tuh banyak banget orang. Jadi mereka merasa saya dengan baca ini aja, saya tuh udah puas gitu. Tapi kalau gereja saya nggak nggak memenuhi kebutuhan saya secara digital, maka mereka merasa aduh boring. Jadi sekarang saya mau tanya, kenapa orang sangat suka sama TikTok, sama Insta Story, Insta Reel, sama YouTube Shorts? Coba bantu saya, supaya kita ngerti, apa sih yang ada di pikiran mereka? Atau apa sih di pikiran sama kita semua? Nanti saya kasih tahu juga perspektif saya, tapi saya pengen dengar dulu dari teman-teman. Karena visual. Lihat sih ya. Thank you. Jadi, contoh ya, saya bilang juga kayak buat poster ya. Ini sorry, saya sangat spesifik ya, sangat spesifik. Saya bilang gini sama tim saya, kalau buat poster, jangan kayak buat webinar, saya bilang. Webinar itu beda dengan poster. Kalau maksudnya flyer untuk kebaktian gereja. Kadang-kadang kita kalau buat webinar tuh atau buat poster untuk gereja itu terlalu banyak semua detailnya ada di layar. Kita masukin semua situ, tanggalnya, jamnya, apa segala macam, supaya orang nggak ketinggalan. Sama kayak orang buat presentasi, mereka buat presentasi di PowerPoint kan, tapi bukan jadi PowerPoint lagi. Poinnya nggak ada power lagi, karena slide-nya itu udah terlalu banyak poinnya, jadi meaningless. Namanya PowerPoint. Tapi karena terlalu banyak poin-poinnya, jadi nggak ada power lagi. Jadi kita harus kembalikan lagi. Kalau saya juga slide, kalau contoh saya buat khotbah slide hanya 1 kalimat tiap slide. Nah, begitu juga dengan flyer. Flyer kalau bisa seminim mungkin, ya, karena sesuatu yang visual itu adalah sesuatu yang mudah ditangkap dengan sekali melihat. Coba bayangin deh, bayangin sekarang trennya advertisement. Orang kalau buat advertisement sekarang di YouTube, dimanapun, ya itu sekarang saya juga kalau saya punya website ya, namanya Livescore. Livescore ini website yang saya suka lihat kalau melihat hasil-hasil bola ya, permainan bola. Saya ketik dulu kali ya. Ini kalau saya biasa kalau mau ngecek permainan bola nih, Liga Spanyol, Liga Inggris, ya Liga Italia, saya ngeliat ini. Teman-teman tahu nggak? Kalau teman-teman buka website ini, mereka buat iklannya itu di sekeliling HP, di frame-nya HP. Jadi nggak di tengah lagi, nggak di atas, di frame-nya. Dengan hanya sekedar 2-3 detik saja. Bayangin, sekarang dunia marketing, mereka harus bisa membuat presentasi dalam hanya 3-2 detik saja. Kenapa? Karena itulah
span. Itulah waktu yang dibutuhkan untuk seseorang bakal mengatakan itu boring atau enggak. Mendapatkan perhatian jangka pikiran mereka itu hanya bisa menangkap 3 detik yang paling paling seriusnya. Jadi kalau udah dilihat dalam 3 detik udah boring, udah bosen. Kalau 3 detik pertama ya kita bisa buat sesuatu yang wah, itu biasanya akan berbeda sampai ujungnya. Jadi thank you Archie. Visual ya, sangat visual dan menarik. Apalagi kira-kira? Kenapa orang suka TikTok ya? Saya ngeliatin kalau anak muda gitu ya, sahabat siang, kalau ngeliatin HP-nya, iseng ngeliatin HP-nya, semuanya di TikTok loh. Semuanya nontonin YouTube Short. Saya juga kalau orang lihat saya main HP, saya lebih suka YouTube Short. Saya ngeliat istri saya juga sama, lebih suka nonton TikTok. Kenapa coba? Coba bantu lagi, coba kita kulik sama-sama. Kenapa? Boleh diketik aja nggak apa-apa. Kenapa orang lebih suka di di sosial media yang sekarang ini? Karena pendek kali ya. Benar. Karena pendek ya, karena pendek. Jadi makanya tadi saya bilang saya nggak lama-lama karena pendek. Jadi dia nggak pendek itu, tahu nggak teman-teman? Di otak kita ini saya kasih secara sains ya. Di otak kita ini ada bagian di mana ada bagian otak kita di mana bagian otak kita itu bekerja untuk menghasilkan dopamin ya. Dopamin ya namanya. Saya lupa namanya. Dopamin. Teman-teman yang bagian kesehatan. Jadi dopamin ini yang membuat seseorang tuh jadi kecanduan ya. Dopamin ini yang membuat orang jadi kebiasaan atau kecanduan. Nah, ada hal yang bisa men-trigger ini. Ya, ada hal yang bisa men-trigger dopamin ini. Jadi orang-orang yang kecanduan main handphone atau kecanduan sama sosial media itu sama dengan orang yang kecanduan dengan alkohol. Jadi kalau teman-teman sekarang bangga nggak minum alkohol tapi kecanduan sosial media, itu otaknya sama sebenarnya. Kalau coba deh buka di Google. Orang yang kecanduan sosial media itu cara bekerja otaknya itu sama dengan orang yang kecanduan minuman keras. Jadi kalau kita ngelihat anak-anak sekarang, orang zaman sekarang sudah kecanduan dengan sosial media dari kecil, pakai iPad-nya, pakai gadgetnya, ya. Saya dan istri saya udah berkomitmen ya, kita harus keras, maksudnya harus disiplin soal gadget ini kalau nanti kita punya anak atau keluarga ya, jangan dibiasain dengan sosial media karena kita nggak sadar ya, kita nggak sadar bahwa kita sudah membuat sebuah kebiasaan kecanduan dari usia dini. Ya. Dan kalau sekali orang udah kecanduan sosial media, maka khotbah, ibadah itu hampir nggak ada nilainya. Ya, kecuali dia lagi pengen banget, lagi melek banget, lagi sadar banget, lagi pengen banget gitu. Tapi kalau secara normal dibilang ibadah, mereka ya pastor, oke. Kan anak zaman sekarang kayak gitu. Terus kita selalu bilang, harus inisiatif dong kalian. Nggak bisa, anak zaman sekarang nggak kayak gitu orangnya. Mereka bukannya kurang inisiatif. Contoh, kalian lihat, teman-teman, aduh mereka nggak tahu nih kenapa nih, kayak kita aja yang aktif sini. Kayaknya yang lain kurang inisiatif. Bukan, yang lain bukan kurang inisiatif. Mereka kebanyakan zaman sekarang, anak muda zaman sekarang, generasi Z, Gen Z ini, mereka tuh suka wait and see. Mereka tuh paling suka memperhatikan. Tapi mereka nggak bakal bertindak dulu. Mereka hanya nongkrongin, liatin, ya, perhatiin, ya, oh ternyata Krista kayak gini, oh Tere kayak gini, tau mimpinnya, oh dia kalau kesaksian, oh oke, oh Brandon gini dia, kalau potong rambut dia kayak begini rambutnya, oke. Dia kalau di layar kaca begini ya, oh si Pendeta Wilson kalau layar kaca kayaknya hidungnya gede banget ya, kok kayaknya mukanya terlalu, ini baru bangun kayak di orangnya. Jadi orang zaman sekarang tuh sangat memperhatikan, sangat spesifik memperhatikan. Jadi ini juga tekanan jadi lebih tinggi kepada kita yang
orang Kristen yang mau membawakan firman. Tadi Tere ya beberapa udah sampaikan. Sekarang nggak mudah untuk menginjil. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, tadi dibilang sama Archie visual, dibilang sama Krista pendek. Prinsipnya itu sederhana. Ya kan? Prinsipnya sederhana. Sebenarnya kalau kita pikirin lagi, prinsipnya sederhana. Tapi kenapa sulit? Karena kita harus melupakan dan mengundo kayak di komputer kita ya. Kira the hardest thing is not to learn. The hardest thing is to unlearn what we used to know. Hal yang tersulit itu bukan belajar sesuatu yang baru, tapi bagaimana kita melupakan hal yang biasa kita lakukan. Gitu. Kalau kita sekarang biasa kayak gini Vesper, aduh ternyata kalau nggak ada Vesper kayaknya nggak pas deh. Padahal kalau saya mau jujur kalau saya mau jujur, kalau coba kita baca Alkitab di kitab Kisah Para Rasul, saya mau tanya, jam berapa sih mereka ibadah? Kalian tahu nggak berapa kali mereka ke gereja di zamannya gereja yang mula-mula? Apakah mereka ada Rabu malam? Apakah mereka ada Vesper? Mereka ada nggak kebaktian? Ada nggak, Krista? Sekali seminggu kali ya. Gimana? Tapi at least sekali seminggu kayaknya ya. Mereka harus ke rumah ibadah ya, atau ke gereja. Yes, harus ke rumah ibadah, betul. Coba lagi baca lagi Alkitab deh. Kebiasaan mereka ibadah. Ya, jadi gereja yang mula-mula itu, teman-teman tahu nggak? Mereka tuh nggak ada Rabu malam. Mereka nggak ada Bible study setiap hari Selasa. Mereka nggak ada Vesper. Mereka nggak ada tutup. Jadi gini loh, gereja mula-mula itu nggak ada buka Sabat, nggak ada tutup Sabat. Itu kebiasaan. Rabu malam, Vesper itu kebiasaan. Nah, stop dulu ya. Saya nggak bilang kebiasaan itu buruk. Enggak. Jadi orang yang masih Rabu malam, masih Jumat malam, itu nggak buruk. Nah, itu tradisi, betul. Jadi, saya nggak bilang itu adalah hal yang buruk. Tapi, yang saya mau tekankan ialah, prinsip ibadah orang zaman dulu itu sederhana. Tahu nggak sih, apa yang mereka andalkan kalau mereka ibadah? Di mana, tahu nggak, di mana kalau kita contohnya ada time travel nih, Brandon bisa time travel ke zamannya Paulus, gereja mula-mula, hari Kamis. Tahu nggak, Brandon, di mana cari mereka kalau mereka mau ibadah kalau di sepanjang minggu? Selain hari Sabat. Di mana kita bisa bertemu dengan jemaat gereja yang mula-mula selain hari Sabat? Dua pertanyaan saya. Di mana dan lagi ngapain mereka kalau di selain hari Sabat? Jemaat yang mula-mula. Jemaat Efesus, jemaat Korintus, gereja yang mula-mula itu ngapain mereka kalau bukan hari Sabat? Ngapain ya pendeta? Kamu kurang tahu. Nah, oke. Kalau thank you brother ya, jujur ya. Saya juga sebenarnya nggak terlalu tahu. Tapi karena saya juga dipengaruhi oleh generasi Gen Z ini, saya jadi berpikir yang sama. Saya bukan mempertanyakan Alkitab, jadi saya mencoba mendalami lagi Alkitab. Karena kebiasaan kita itu, kita hanya meneruskan tradisi. Dan nggak ada masalah dengan tradisi. Tapi, tadi saya bilang, kalau kita nggak mencoba merubah sedikit haluan kita, nggak merubah perspektif kita bakal ketinggalan zaman. Kita bakal frustrasi dengan usaha kita. Kenapa? Kita melakukan hal yang sama, berulang-ulang, saya ulang lagi ya, kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, menghasilkan hasil yang berbeda. Ini prinsip dunia bisnis juga. Teman-teman di sini kalau punya bisnis, usahanya sama, bahkan lebih keras, berulang-ulang,
tapi berharap yang berbeda. Itu salah. Kita harus berani beresiko. Kita harus berani mencoba hal yang baru. Kalau contoh, kok aduh pendeta, udah setahun kita Bible study, kok yang datang cuma 8? Kok yang buka kamera cuma 3? Ini bukannya saya menyinggung yang nggak buka kamera, enggak. Berarti mungkin ada yang kurang. Kok yang kesaksiannya itu aja? Orang kasih, kenapa yang ini nggak mau kasih kesaksian? Berarti harus ada langkah yang dibuat, benar nggak? Tapi masalahnya, ya udah nggak usah lah pendeta, kita doain aja lah pendeta. Nah, ini dia yang salah. Kalau kita berpikir bahwa doa itu ialah bisa merubah segala-galanya. Percaya nggak? Doa itu nggak bisa merubah segala-galanya. Bahkan ada beberapa hal doa nggak bisa rubah. Doa nggak bisa merubah keputusan manusia. Doa nggak bisa merubah hati manusia. Yang bisa merubah manusia itu Roh Kudus, bukan doa. Jadi kita harus berpikir ya. Jadi jangan kita naif sebagai orang Kristen. Oh ya pendeta, yang penting kita setia aja pendeta, setia sama Tuhan, nggak apa-apa deh. Yang penting saya ke surga sendirian kok. Kita ke surga masing-masing. Jadi kalau kita sebagai pemimpin udah berpikir seperti itu, jadi kita jadinya naif ya. Nah jadi saya mau tanya lagi, apa yang mereka biasa buat gereja mula-mula? Coba baca Kisah Para Rasul nanti, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Pasal 2 dan 3. Orang-orang Kristen di gereja mula-mula, di Alkitab setelah zaman Yesus, mereka ditemukan setiap hari itu di rumah-rumah. Mereka ibadah, mereka bersosial tuh di rumah-rumah. Jadi dulu itu nggak ada bangunan gereja, teman-teman. Jadi kalau kita sekarang berpikir sinagog itu tempat belajar, itu kayak sekolah. Jadi kalau Ka'bahnya, ya itu hanya datang sekali doang, seminggu sekali, ya. Kalau Yesus tuh selalu datang ke sinagog juga setiap hari Sabat. Nah, masalahnya orang Advent, kita ini suka buat kegiatan semuanya hari Sabat. Perkumpulan BWA hari Sabat, Pathfinder hari Sabat, majelis hari Sabat, PA hari Sabat. Jadi hari Sabat itu jadi sandwich. Terus kita berpikir bahwa semuanya dibuat hari Sabat, dan itu cukup buat hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Jadi apalagi di gereja saya seperti itu. Saya tegur. Saya tegur, dia bilang, kita nggak bisa kayak gitu, latihan choir hari Sabat. Semuanya hari Sabat. Jadi karena semuanya hari Sabat, jadi orang berpikir ya udah tunggu aja hari Sabat ntar. Jadi hari Senin, Minggu, Selasa nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi hari Sabat juga bukanlah hari kegiatan ya. Ini salah total. Hari Sabat tuh yang hal yang terpenting juga yang kita miss ialah kita kurang mengambil waktu bersama keluarga kita atau secara pribadi untuk merenung, untuk berdiam diri. Bukan tidur ya. Kalau tidur mah nggak usah diajar. Ya, kalau tidur bisa tidur sendiri. Jangankan tidur di alam, tidur di gereja juga banyak orang kan. Jadi nggak usah diajar masalah tidur. Tapi ambil waktu coba ke alam. Pernah nggak ke alam gitu hari Sabat? Duduk aja gitu. Duduk aja. Nggak usah harus ada kebaktian. Jangan langsung berpikir, oh pendeta kalau kita ke alam kita harus PA alam. Jangan langsung berpikir sebagai sebuah template. Nggak ada template-nya kok. Template itu dibuat sama kita juga. Template lagu buka, kesaksian, itu tuh template manusia itu. Itu bukan template Alkitab. Tapi prinsipnya apa? Sederhana. Kalau kita, contoh nih, Papi nanti nih mau fisik offline, mau wilayah, mau offline. Jangan terbebani dengan program. Karena kalau kita retreat, aduh, bangun pagi, aduh, harus ini. Jadi kita tuh orang acara retreat, ya, itu orang terbebani loh. Dengan program seminar ini, seminar itu, undang pendeta ini.
Kapan terakhir kali kita retreat kayak gitu, kesaksiannya kayak tadi, kesaksian aja. Lebih meaningful dibandingkan kita harus seminar. Saya paling gak suka seminar kalau lagi retreat. Kalau mau seminar, mau retreat. Jadi kalau teman-teman buka kata retreat di kamus, retreat itu artinya mundur. Kalau di strategi perang, ya contoh nih, berperang nih, kayak Rusia dan Ukraina. Retreat. Jadi Rusia bakal narik dulu pasukannya, mundur dulu dari peperangan, pasang strategi lagi, baru maju lagi. Itu retreat. Kalau seminar, contoh nanti, Papi nih, atau wilayah 8 PR nanti, mau buat acara. Oke, kita buat acara weekend seminar. Ya udah, itu namanya seminar yang pertama. Tapi jangan mengelabui orang dengan kata retreat, tapi akhirnya seminar. Jadi, saya hanya kasih contoh di sini ya. Saya kasih contoh di sini, gimana kalau kita ini harus berani mengubah kebiasaan kita. Memang sulit banget. Tapi kalau bukan kita di sini yang mau berpikir dan mau beresiko, nggak ada lagi yang lain. Apalagi teman-teman ini bukan pendeta. Kalau saya pendeta, resiko saya lebih tinggi. Ya, tapi kalau orang awam, anggota biasa nothing tulus. Ya. Dan biasanya perubahan itu datang dari anggota. Percaya sama saya. Perubahan terbesar itu datang dari anggota, bukan dari pendeta. Jadi jangan sekali-sekali nunggu dari pendeta. Ya, tunggulah bagaimana ketua jemaat. Perubahan itu datang dari akar. Jadi kalau anak-anak muda di sini sekarang mau buat perubahan, ya harus dari kita. Nggak bisa dari orang lain. Apalagi dari pendeta. Pendeta biasanya kalau di gereja itu hanya ikutin kata ketua-ketua, ikutin kata anggota, ya kan? Ya, jadi sebelum saya tutup bagian saya, beberapa poin kita udah pelajari malam ini. Satu, ya kita itu hidup di generasi digital. Oke. Kedua, jadi kalau kita nggak ada nggak ada hal yang digital yang kita buat dari pertemuan kita. Ya, kalau contoh kayak YouTube ya, YouTube juga bagus ya buat channel gitu ya. Tapi saya perhatiin juga kalau kita mau buat YouTube channel atau mau buat Insta post harus konsisten. Kalau cuma sekali-sekali sulit ya. Nah, itulah kenapa kita perlu investasi untuk membuat produksi di dunia digital. Mungkin teman-teman yang di sini mungkin nggak jago kali untuk buat kesaksian, tapi mungkin kalau buat konten digital mungkin lebih bagus. Mungkin yang datang sekarang cuma 8 orang, tapi kalau Papi buat produksi konten digital bisa add orang-orang lain lebih banyak lagi. Ya, jadi ingat kita itu di generasi digital. Kalau kita ukur usaha kita tuh dari berapa sih produksi digital kita. Satu. Kedua, hal orang zaman sekarang itu lebih praktis ya. Lebih praktis. Tadi dibilang sama Archie visual, dibilang sama Krista pendek. Jadi orang zaman sekarang tuh suka hal yang praktis. Nggak bertele-tele. Dan serba instan biasanya. Jadi orangnya udah nggak bertele-tele, praktis dan serba instan. Jadi kita harus fokus ke hal seperti ini ya. Kalau kita mau buat hal suatu praktis, nggak usah basa-basi. Ya. Dan terakhir poin saya di ketiga malam ini ialah orang zaman sekarang ini mereka tuh suka dengan percakapan. Makanya tadi saya bilang sama Tere, nggak apa, saling bercakap sama aja, saling tukar pikiran aja. Jadi jangan terbiasa dengan template gereja, tapi memang perlu juga permisi, perlu juga koordinasi. Ya, jadi kita anak muda nggak langsung, oh udah kita buat aja gaya kita, ini anak muda, ini nggak. Kita juga tetap koordinasi, tapi kita harus berani. Oh ternyata bisa nggak sekarang kita membuat acara pemuda, nggak usah ada khotbahnya dulu ternyata, kita lebih ke sharing aja. Tapi ada temanya. Contoh temanya sekarang ini, atau mungkin nggak ada temanya, tapi nanti ada bekas kesimpulan. Tergantung 8 orang ini, 7 orang ini. Ya.
Jadi itu aja dari saya. Ya, kalau ada tambahan, mudah-mudahan kita bisa belajar lagi ya. Ini saya kasih 3 aja dulu supaya gampang diingat. Mungkin ini bisa dibuat produksi, dibuat kontennya atau bagaimana tergantung kita semua. Saya juga lagi struggle itu. Tapi saya percaya kalau kita mau ubah haluan, ya, kalau kita mau ubah kita punya cara berpikir, pasti ya pasti kita harus melihat ya bahwa diri kita tuh lebih terbuka lagi dengan zaman sekarang. Dan saya percaya Roh Kudus itu memberikan kita hikmat itu. Itu namanya hikmat, ya. Itu bukan hanya sekedar kita membuat perubahan, bukan. Kalau teman-teman di sini mau membuat sebuah perubahan, Roh Kudus akan kasih hikmat itu. Saya kembalikan kepada Tere atau teman-teman yang mau tambahin. Amin. Thank you, Pendeta Wilson. Jadi mungkin yang bisa, kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya, kita kasih waktu ya buat teman-teman, mungkin 1 atau 2 tambahan atau pertanyaan. Kalau yang bisa disimpulkan, jadi kita sebagai anak muda, kita harus mungkin bisa lebih aware ya dengan bagaimana generasi kita sekarang, dan kita semakin harus lebih disemangat, harus jadi lebih terpanggil untuk menggunakan apa yang udah ada di generasi kita, bagaimana caranya tadi ya, dengan durasi dan konsisten, tadi juga tuh satu kata yang bagus, tapi itu semua kan kita butuh hikmat dari Tuhan ya. Oke, terima kasih Pendeta Wilson, singkat, padat, dan jelas untuk hari pertama kita di topik baru ini ya, penginjilan generasi Z. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditambahkan? Boleh banget. Sebelum kita akan kembalikan ke pendeta, kalau ada closing statement, dan kita akan doa tutup. Mungkin boleh di-share. Oke, silakan Kak Krista. Iya, menarik ya. Pelajaran hari ini sebenarnya jadinya aku mikir emang kita dituntut untuk generasi saat ini, emang kita harus kreatif sih ya, berarti ya. Dan aku rasa sebenarnya kita juga dikasih media sosmed, salah satu Instagram. Aku rasa mungkin hampir semua di sini yang mungkin pernah Instastory, pasti lah ya. Nggak pernah enggak ya. Instastory juga kan itu butuh art juga kan di situ, itu butuh seni juga. Nggak cuma asal-asalan gitu, teman-teman adalah ya seleranya. Jadi aku rasa sebenarnya memang aku jadi mikir sih, ini penginjilan sosmed berarti ya, yang pendeta maksud tadi ya, itu salah satu yang mungkin bisa efektif buat generasi sekarang yang memang kita rata-rata memang banyak di layar HP kita gitu, di sosmed. Aku pingin sharing sih, kebetulan aku lagi iseng nih saat ini, mungkin aku pernah kayaknya ya share ke Brandon ya. Aku lagi sama Bella, aku juga kayaknya pernah deh share. Aku sementara lagi punya satu account yang aku memang nggak share ke teman-teman, kayak teman-teman papi atau ke saudara-saudaraku, sebenarnya nggak sih, aku nggak share karena itu kayak cuma project iseng-iseng doang. Aku kan memang kayak pingin lah yang menginjil lah gitu. Dan kebetulan karena aku juga tertarik yang namanya main-main Canva dan segala macamnya, jadi aku pikir kenapa enggak ya bikin deh, kayak aku juga banyak kalau di IG teman-teman mungkin pernah follow kayak account-account yang isinya cuma sekalimat pendek, quote-quote gitu ya. Nah itu dulu tuh aku banyak ngikutin dan aku enjoy gitu, kayak kan itu bisa di repost gitu-gitu ya. Nah akhirnya aku mikir gitu, ya mudah-mudahan itu hikmat dari Tuhan ya. Aku mikir kenapa enggak, itu kan memang banyak kan, aku cek memang banyak kan orang-orang kayak Hindu atau Buddha gitu-gitu ya, yang kasih kayak live quote gitu ya. Nah aku pikir kenapa nggak bikin aja gitu quote-quote dari Alkitab gitu, yang Christian quote, tapi dibikinnya tuh menarik, nggak yang aku banyak ngelihat yang terlalu ya terlalu inilah ya, pemandangan, kasih ayat gitu ya. Aku mikir gimana ya caranya supaya
aku juga tertarik gitu sama yang gitu-gitu kan, yang lucu-lucu, yang estetik. Kenapa nggak dibikin tapi versi Alkitab atau Roh Nubuat. Jadi akhirnya lah aku bikin di di sela-sela kesibukan, aku coba kayak komit ke Tuhan. Ya memang betul sih kata pendeta tadi, emang sebenarnya kalau sosmed tuh kita harus konsisten gitu. Karena itu juga kan kalau mungkin teman-teman ada yang belajar mungkin ada yang pernah belajar digital marketing ya. Mungkin aku rasa kayak Jody di sini mungkin tahu ya, karena Jody kan grafik ya. Itu kan memang harus ada yang namanya apa istilahnya apa ya, ada istilahnya yang dia bisa ngaruh ke traffic yang ngelihat postingan kita gitu, algoritma. Nah itu kan ada, dan itu kalau konsisten itu bisa kayak naikin gitu ya algoritmanya gitu, yang nonton konten kita, entah kita posting reels atau apa segala macam. Nah, memang harusnya konsisten, cuma kan aku juga ada kerjaan lain, dan kadang males juga, jadi kadang tapi besok, aduh nggak boleh, ini harus nih gitu. Jadi aku lakukan nih sebenarnya simple adalah aku ambil dari buku-buku rohani, entah itu Ellen White, atau aku kebetulan lagi baca buku Mark Finley, dan itu aku coba slow, jadi tiap aku baca, ada kutipan yang aku rasa oke, dan itu pendek, aku taruh deh di di postingan aku, entah itu aku bikin jadi cuma gambar isinya kata-kata doang, atau aku bikin jadi reels gitu. Dan surprisingly memang awal kayaknya yang nonton tuh cuma 3 orang atau malah kadang nggak ada. Tapi makin lama, ya itulah ya, aku nggak tahu ya, makin lama makin banyak. Apalagi kayak sekarang reels ya, reels kan ini baru launch. Kayaknya tuh memang lagi bagus ya, kayaknya traffic-nya. Dan tiap aku post, memang sih compare dengan yang lain, aku sih masih dikit, tapi aku rasa itu bagiku udah banyak gitu, dibanding dengan akunku sendiri ataupun akun misalnya usahaku ya, yang baju. Itu aku bisa reach sampai ribu-ribuan, bahkan kalau yang paling tinggi yang aku pernah nyampe tuh yang view tuh bisa sampai 6.000. Dan itu cuma isinya aku cuma kasih lagu, kasih ayat Alkitab yang aku rasa ini bagus nih di-share. Dan udah kasih kata-kata dan kasih gambar aja gitu, yang simple aja, aku ambil semua dari Canva yang gratisan semua, dan ternyata ribuan. Nah ini juga aku mikir, wah ini kalau benar-benar Tuhan ini nih bisa-bisa, siapa tahu ya, mudah-mudahan bisa bikin KPA atau apa gitu ya, atau bisa aku bring ke Bible Study Papi gitu ya itu kerinduannya. Cuma aku rasa aku jadi ini sih, kayak pendeta Wilson bilang tadi, iya bener ya, orang tuh itu rasa-rasanya simple sih yang aku prepare itu, dan aku cuma comot, bukan hasil aku mikir sendiri gitu ya. Aku juga kutip kadang dari Sekolah Sahabat juga aku kutip. Dan puji Tuhan sih ada, at least kan yang penting kan sebenarnya kita kabarkan aja gitu. Aku juga nggak ngarep aku bakal di-like berapa ribu orang atau gimana, yang penting ada yang baca aja itu aku udah bersyukur. Jadi aku sebenarnya aku nggak terlalu perhatiin likes-nya berapa gitu ya tiap aku posting, tapi at least yang lihat aja itu aku udah seneng banget gitu. Yang lihat sampai 6.000, wah gila. Cuma pada ayat gitu. Tapi kan ayat itu kan pasti powerful ya, itu kan firman Tuhan gitu. Jadi itu mungkin ini bukan apa ya, tapi ini aku hanya sharing sih, siapa tahu bisa menginspirasi juga teman-teman gitu. Kenapa nggak buka aja akun satu yang nggak usah sebut itu kita atau siapa gitu ya, apa istilahnya, undercover aja ya. Tapi mungkin kita bisa, yang teman-teman yang punya hobi-hobi entah TikTok atau IG, aku rasa itu bisa ini ya, jadi salah satu ini ya untuk kita bisa menginjil sih sebetulnya. Yang ini juga aku lagi trial gitu. Mudah-mudahan memang Tuhan berkati gitu ya, bisa ada jiwa-jiwa dari sini. Mungkin itu sharing aja, Tere. Amin. Thank you Kak Krista, benar ya. Baik lagi kita harus bisa berdoa supaya bisa menggunakan sosial media kita dengan bijaksana ya, apapun yang kita posting, terutama kalau kita terpanggil untuk posting hal-hal yang rohani, ya kita doakan supaya ya yang melihat itu merasa terberkati
dan kita nggak fokus ke berapa banyak yang melihat juga ya, kayak Kak Krista bilang tadi. Yang penting kita berdoa supaya niat kita untuk mau men-sharing kalimat-kalimat itu bisa Tuhan yang berkati gitu. Aku jadi teringat juga, aku pernah share repost gitu tentang kalimat Tuhan Gods apa gitu, aku lupa, dan di love sama ada teman kantor mamaku dan dia muslim dan dia repost itu juga. Aku pas lihat itu, oh ya puji Tuhan, berarti dia pas lihat itu dia merasa terberkati dan mau men-sharing itu lagi. Jadi ya itu ya, kita nggak tahu, makanya kita harus bisa berdoa supaya kita sebagai anak muda nih nggak jadi self-center ya di sosial media. Kalau kita bisa jadi berkat di sosial media itu kan pasti jauh lebih baik ya. Oke, thank you Kak Krista atas sharingannya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan, atau mungkin ada yang mau ditanyakan praktikalnya, atau ada concern-concern gitu sebagai anak muda dalam pelayanan kita, boleh di-sharing. Oke. Mungkin kalau malam ini belum ada lagi selain Kak Krista, kita doakan semoga di next Friday kita bisa lebih banyak lagi, yang kesaksian juga lebih banyak, yang respon pembelajarannya juga akan lebih banyak. Oke, makasih Kak Krista untuk sharingannya. Dan saat ini mungkin Pendeta Wilson ada closing statement untuk kita semua. Iya, mungkin saya hanya mau kembali menekankan apa yang tadi Krista bilang ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara soal posting itu bukan nge-spam ya, hanya forward. Orang kalau di WhatsApp, kadang-kadang saya lihat orang zaman sekarang udah puas, oh saya forward, kok saya biasa share. Itu bukan masalah soal spamming atau posting. Itu perlu waktu, itu perlu kreativitas, itu perlu niat yang benar gitu. Kalau nggak ada niat, kalau cuma sekedar forward, ya, oh saya udah biasa bagi renungan kok pendeta, itu bukan niat itu namanya kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan itu baik, tapi kalau tidak dipakai niat yang benar, ya kebiasaan itu hanya sekedar hal yang membosankan gitu. Oh, orang ya dia kasih teks lagi, padahal nggak ada keaslian atau originalitas dari itu. Jadi kalau saran saya baby steps. Saya selalu kasih saran baby steps. Langkah kecil aja dulu. Ya, langkah kecil dulu. Semua itu mulai dari langkah kecil. Kalau kita nggak ada langkah kecil, nggak ada langkah besar. Kalau kita setia sama hal kecil, kita pasti setia sama hal yang besar. Jadi saya juga sebagai pendeta, saya nggak berpikir bahwa saya harus kasih posting dari kata-kata saya sendiri. Nggak ada orang yang bisa seperti itu selalu. Kecuali memang Anda itu seorang yang spesialis di situ. Ya, jadi kalau kita, aduh pendeta saya sibuk, nggak harus. Ya, tapi coba buat komitmen. Oke, setiap Jumat malam, karena saya udah relax nih, udah selesai kerja. Oke, Jumat malam sambil nunggu hampir kepada jam hari Sabat, mungkin saya akan pakai waktu setengah jam saya untuk nge-post sesuatu. Jadi harus ada niat gitu. Kalau nggak ada niat, nggak ada komitmen juga. Kalau kita nggak ada komitmen, tentu kita nggak ada hasil. Ya, jadi saya percaya kita semua bisa lebih sibuk lagi, bisa lebih berinvestasi lagi waktunya. Ya. Waktu itu dan ide itu lebih mahal daripada uang. Kalau teman punya waktu dan ide, itu adalah pemberian terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin. Thank you Pendeta. Oke, mungkin boleh dipersilakan Pendeta Wilson untuk mendoakan tutup dan berkat pada malam ini. Berdoa ya. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua hal yang kami pelajari malam ini. Terima kasih Tuhan karena Roh Kudus-Mu terus mendorong kami, mengajak kami untuk berpartisipasi, untuk berkontribusi, untuk menyatakan iman kami kepada semua orang ya Tuhan. Kami lakukan ini bukan karena kami dituntut. Kami lakukan ini bukan karena kami harus. Kami lakukan ini karena ini adalah ekspresi hati kami. Ini adalah pantulan hati kami. Ini adalah cerminan pikiran kami. Bagaimana Tuhan Yesus sudah
menyayangi kami, bagaimana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami, bagaimana Tuhan Yesus sudah merangkul kami, dan tidak ada yang bisa kami perbuat kecuali kami menyatakannya kepada semua orang. Kiranya Engkau Tuhan menggerakkan masing-masing kami dengan kasih-Mu Tuhan, kiranya kasih-Mu boleh menjadi nyata bagi masing-masing kami, dan kami boleh bersukacita membagikan berita ini, kabar ini, cerita ini kepada semua orang. Terima kasih Tuhan untuk hari Sabat-Mu indah. Buatlah kami untuk datang kepadamu, menyembah-Mu, merenungkan kebaikan-Mu, melakukan kebaikan, dan menunjukkan kemuliaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami istirahat yang baik pada malam hari ini. Dalam Yesus berdoa. Amin.